In. In. Oh, ya Kak. Untuk in, okay. in cuba fokus apa ni? Watak bonda, watak mami tu, dengan perempuan utusan. Perempuan utusan. Oh, yang bawa datang anak dia tu. Yang nak bawa pergi tu. Yang nak bawa balik analis tu. Nama dia perempuan utusan watak tu nama dia Utusan perempuan Malaysia. utusan. Kalau nak letak apa ni, watak tu nama Mary pun boleh tak lah. Sekati. Tak kena dengan muka dia, tak kena. Awak jangan sampai kita jadi Mary, okey? Nanti awak juga yang muka merah lagi. Mary anak perempuan. Go round. Tak nak anak perempuan. Mary anak perempuan go round. Hai Lian. Mary go round. Hai, siapa tu? Hai Lian. Oh, aku punya pendekar A ni. Aku nak dia jadi pendekar, aku boleh? Dia paling garang kan? Aku rasa kalau dia cakap dialog tu. Berbanding dengan pendekar lain. Dia aku rasa, memang aku ada geng. Aku ada geng. Professional. Kalau Ikin masuk, tak rasa. Yang dimaksud Bang Komeng siapa Kak? Lian. Oh Lian, dia memang aslinya preman sih. Kak Long, dia memang Kak Long. Dia Kak Long yang berasal dari Madura dia. Dia memang benar-benar Kak Long. Oh, tak kace. Hai lah. Hai Allah. Memang preman dari sononya sih. Dari Madura juga sih dia. Ya, tapi dari Jawa Timur memang. Belum sampai mana bahasnya? Belum bahas apa-apa. Sampai preman je. Baru sampai preman je, Bang. Buat informasi aja, Lian ini memang berasal dari Jawa Timur, jadi memang sangat mendekati dialog itu sangat mendekati dengan kesehariannya Lian sendiri. Bahasanya, dia memang berasal dari Jawa Timur. Itu kan settingannya Wonokromo itu di Surabaya. Iya, dan kamu kan memang dari Jawa Timur. Terus untuk Bunda itu kan dari Bupati Rembang ya? Mereka itu dari mana sih? Bojonegoro itu masih perbatasan dari Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Bojonegoro berarti Jawa Timur. Berarti bahasanya Bunda nggak begitu Jawa Tengahan kan sis? Iya, tetapi bahasanya bukan dari mana dia berasal, tetapi bahasanya dia kastanya kan kalangan kelas menengah. Jadi memang tetap ada attitude-nya. Iya, kan maksudnya walaupun kalangan priayi yang ke Jawa Tengahan dan priayi ke Jawa Timuran itu kan beda dari dialek, dari ketebalan suara. Kalau priayi ke Jawa Timuran itu kan lebih tegas, sedangkan priayi ke Jawa Tengahan kan lebih halus, lebih lembut gitu kan. Kena tunjuk contoh tu. Iya, memang ada perbedaan lingkungan ya, perbedaan lingkungan juga. Memang ada perbedaan juga dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, memang ada perbedaan. Iya, berarti Bunda ini lebih ke priayi Jawa Timur karena dari Bojonegoro. Tetapi bahwasanya suara berat itu memang dibutuhkan. Menurut aku sih. Udah. Contohnya? Itu tolong dicontohin ya, kamu kan Jawa Timur. Sama aja sih sebenarnya, cuman kalau Jawa Tengah itu lebih kalau perempuannya walaupun priayi gitu ya, itu lebih lembut walaupun tegas dari nadanya, dari ketebalan suaranya kayak gitu. Tapi kalau Jawa Timur nggak semendayu-dayu Jawa Tengah, jadi lebih tegas gitu kalau perempuan. Lebih tegas. Kalau perempuan, kalau perempuan Jawa Tengah itu menahan perasaan.
Iya, lemah lembut kayak ala-ala Udah Putri enggak. Solo kayak gitu kan. Lemah Kayak Handa. Betul, Enggak, gua nggak ada lembut-lembutnya gua kasar sih. Oke, satu lagi Kak, kakak kawasan. Apa dia? Dan satu lagi nih informasi, Eni juga berasal dari Eni dari Malang atau dari Surabaya sih? Malang. Malang ya. Iya, Jawa Timur. Ini banyak teman-teman yang dari Jawa Timur, jadi mungkin bisa kasih contoh untuk dialek lah. Jadi kan kelihatan ya perbedaannya antara Handa yang orang Jawa Tengah dan Lian orang Jawa Timur. Kelihatan nggak sih perbedaannya cara ngobrolnya gitu nggak ya? Kelihatan. Tapi yang kami lihat itu kesamaannya, nggak ada perbedaan. Kesamaannya kedua-duanya preman. Iya. Itu masalah sekarang. Masalahnya dua-dua preman. Dialek kali ya, medok gitu. Ya, ini mungkin Eni bisa kasih contoh karena memang Eni nggak sepreman kita lah. Nggak sepreman. Betul. Eni nampak murni sikit. yang nampak lebih manusiawi lah. Iya betul. Oh, gitu ya. Udah nggak usah ngumbar kejelekan kita sis, udah cukup sis. Tadi timur dengan tengah siapa yang lebih lembut ya? Timur. Kalau Jawa Tengah saya. Jawa Tengah Ah. itu sangat lembut sekali. Jawa Timur itu Oh, tegas. oke. Jawa Oke. Barat juga lembut. Oh, Jawa Barat juga Mana tengah? Jawa Barat. Barat lembut ya? Ya. Kalau Hana dijain. Kan beda dialeknya, Mbak, kalau Jawa Barat. Ai lagu dia lah aku. Ai Beda lagu. dialek. Hai lagu. Kenapa Kita ni? pakai nyanyi. Ini nyanyi. Kenapa kau ni? Tak dapat. Nah, cara ngomongnya Mami Eni yang kemarin kayak ketika dia jadi Ontosoroh kemarin itu penekanan yang lembut tapi tegas. Lembut ya. Nah, itu kayak apa namanya Ontosoroh yang kayak gitu, lembut tapi tegas. Tapi beda lagi ketika aku kemarin bawain Ontosoroh, aku bawain ke Jawa Tengahan karena aku kan pernah main ketopraan Jawa Tengah kayak gitu kan. Nah, Oh. Jadi ada perbedaannya kayak gitu. Tadi emang kemarin aku sengajain beda gitu loh. Oke. Tapi bentuknya yang kayak Mami Eni gitu. Nanti beda lagi kalau misalnya nonton kayak ketoprak yang Jawa Tengahan itu nanti lebih mendayu-dayu lagi kayak gitu, beda, tegasnya beda. lebih lembut lagi lah. Attitude-nya beda juga. Dia macam kedai Kaina mau Penang dilanjut apa? Kembali ke Kaina. Oke, tadi mulai sama Iin, meminta Iin untuk fokus karakter Bunda, Mami, dan satu lagi apa ya Iin tadi? Perempuan utusan. Perempuan utusan, 3 karakter ini. Mungkin kita bisa discuss dari untuk semua karakter ya. Coba dapatkan di sini setiap karakter itu usianya berapa, terus apa relation atau hubungannya karakter yang kamu bawa sama karakter yang lain-lain itu apa hubungannya. Contoh mungkin wanita Eng-Eng, Kawi, Maiko, ini kan semua gundik-gundik atau concubine di rumah pelacuran itu. Pasti di antara mereka itu dari segi persahabatan lebih rapat sama siapa.
dan di saat kita dekat sama orang itu atau orang ini pasti bisa dengar pengucapannya atau ekspresinya, menunjukkan udah berapa lama kita kenal orang itu, udah sejauh mana kita dekat sama orang itu kan. So ini antara hal yang coba kita isi dalam setiap karakter gitu. So contoh ya, Mami, soalan saya sebagai seorang Mami di rumah pelecehan itu udah berapa lama Mami jadi emak ayam, jadi ketua lah di situ. Udah berapa lama? Kalau cuma menjadi 5 tahun kan beda. Kalau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan Mami itu kenal untuk seorang udah lama banget. Maksudnya pasti Mami itu diajar lebih usianya mungkin seusia untuk Soro atau lebih tua ya. Kalau cara usia macam ni boleh pakai lagi Mami ni. Ya. Aku ni hilang tau abang, aku punya pahala puasa hari ni. Kau kenapa? Okay. So gimana Mami? Rasa-rasa Mami macam mana tu Mami? Okay, for me kalau macam ada 3 karakter dekat sini kan, Bunda, Mami, perempuan utusan. Okay, perempuan utusan ni saya tak pasti sangat sebab beberapa hari ni, but Bunda dengan Mami, untuk jadi Mami tu bukan bermaksud 5 tahun udah jadi Mami atau 10 tahun. Tapi untuk jadi Mami mungkin memerlukan dalam jangka masa yang dia menjadi pelacur udah lama, baru-baru jadi Mami. Itu yang setahu saya untuk jadi Mami dekat Malaysia lah. So contoh maybe dia sudah berpelacuran boleh lah. Berpelacuran about like mungkin Tadi air apa? Air lagu. Tadi air lagu. Kita memang ada top kita sendiri, okay? Dia mungkin sudah shut up awak. Involved in this industry dalam umur dia 17 and for now dia dah up to 45 to 50 years old, which is for me I letak dia 45 tahun. Sebab apa yang mami-mami yang ingin kenal, mami-mami yang ingin kenal. Mami-mami yang dia kenal. Cakap apa aje. Rahsia jangan buka. Kenal banyak mami pondan banyak. Okay, so macam mami-mami yang ingin kenal, which is dia tak terlalu tua untuk jadi mami. Dia tak sepatutnya, for example like macam kita tengok dekat kelab-kelab Cina kan, yang dah 80-an buat jadi mami, no. For me, this mummy it's about like 45 to 50 years old. Tapi cuma disebabkan dia dah lama dalam bidang pelacuran ni, so dia punya experience tu yang buat, dan dia kenal banyak kepala-kepala, I mean like ni lah apa, tokan-tokan apa semua, and that is because itu adalah proses untuk jadi mami. Tu yang apa yang ingin tahu. Dia kenal banyak tokan-tokan yang jual-jual ni, so dia boleh dianggap sebagai mami disebabkan itu. So dia tak perlu terlalu tua. Apa yang insight untuk mami dekat sini is about 45 years old. Hello? Hello? Ya, dengar. Oh, okey, terbangun, tertidur ni. Sedang berfikir. Ajak anak. Dia based on experience actually. Dalam umur 30 lebih pun untuk you jadi mami, you boleh jadi mami. Itu apa yang tahu proses dia Kak Ina untuk jadi seorang mami. So dia boleh jadi mami dalam umur dia 30 lebih to 40 selalunya. Tapi untuk cakap dalam apa lama dia jadi mami tu, selalu dia tak diiktiraf sebegitu. Cuma
bila dia dah kontak, dia dah banyak dengan tokan-tokan besar macam tu, dan baru dia boleh supply budak bawah dia. Then it become mummy. Supply and demand. Supply and demand. Yes. Kalau nak high demand, kita main internet album. Gitu. Jangan cakap, jangan minta. Aku standby je. Kalau ikut Han atau Lian atau Mbak Eni, mungkin bisa nambah ya. Secara background cerita Ontosoro ini berlaku sekitar tahun berapa ya? 19 itu sebelum Jepang 40-an? masuk itu. Iya, sebelum Jepang masuk. 40-an ya? 45. 30 lebih ya. Sebelumnya. Oh, 30 30. 45 kan merdeka. Itu sudah Ya. kalah Jepangnya. Jadi sebelum Jepang itu berapa lama sih di Indonesia? 3 tahun setengah. Berarti sekitar 40-an. Ya, sekitar 40-an. So di sekitar 40-an ini anak-anak baik laki-laki atau perempuan itu proses kematangannya lebih cepat kan? Ya, betul. Ya, betul. Ya, ada possibility Maiko yang mereka yang di rumah pelecehan itu usianya sangat muda. Ya. 15. 15-an. 15 kan. Belasan tahun. Mungkin dari segi usia, kalau kita bisa justifikasi buat semua watak itu akan lebih jelas ketika kita membawakan watak. Tapi dari segi kematangan, kita bisa guna pakai kematangannya ada sekarang ini. Cuma yang mempengaruhi kematangan itu adalah apa yang dia alami, experience hidupnya itu. Contoh Ontosoro sendiri, dia harus berpikiran matang, bersikap matang untuk tidak ditindas di usianya yang sangat muda, dijual ke Herman Melema itu. Untuk informasi aja, oke, tuliskan Kak. Kejadian di dalam bumi manusia itu alur ceritanya sekitar tahun 1898 sampai 1918. Oh, 18. Awal lagi. Ini dari bumi manusia ya? 19th century. Aku barusan juga cari buku sampai ketemu. 1998? Ya, kejadian antara tahun 1898 sampai 1918. Oh, berarti awal 1900-an malahan. Iya, itu ngomongnya politik etis lah. Politik Iya, etis bener-bener. di Indonesia. Sementara ya, Itu tahun gua lahir tu. 1898. 1898 sampai 1918. 19.000 tuh pasti cara pengucapan itu beda banget kan? Pasti terdengar lebih klasik pengucapannya. ya. Itulah rujukan tu. Zaman-zaman Referensi. segitu seharusnya orang pribumi itu tidak boleh menatap orang kulit putih atau orang Eropa. Karena itulah kenapa segitu di sebelah mata sekali si Mingke bagi orang-orang kulit putih gitu. Karena dia kan pribumi kan gitu. Sedangkan temannya kayak Robert Suhoff, dia sekolah di HSBI apa HBI? Itu SBS. SBS itu kan sekolah kulit putih. Jadi seharusnya orang pribumi tidak boleh menatap orang kulit putih.
orang pribumi tidak boleh pintar yang kayak gitu. Makanya si Minke ini begitu sangat dibenci gitu oleh Robert Suhoff, oleh Robert Melema gitu. Oke. Bisa nggak minta Mbak Mei kalau bisa? Udah. Oke, bentar ya. Mungkin Mami bisa ini nggak? Mami bisa ini kasih Mami nggak ada. Mami belum join yang baru ini. Wah, balik-balik berdondang. Ya, macam Piramli ya. Dia nampak? Dia sangat nampak? Sil panggung kau ya? Padahal ini jauhin aku. Kayak yang di scene ketika Minke pulang ketemu sama ayahnya itu, seharusnya kan adatnya kalau anak ketemu bapaknya, apalagi yang bupati, dia tuh harus kayak jalan jongkok, terus duduknya di lantai. Sedangkan Minke, makanya si polisi yang mengantarkan ya memang harus begini, Doro, bagaimana lagi gitu kan, polisinya bilang begitu. Sedangkan Minkenya kan dalam hatinya berontak, kenapa sih harus menghamba-hamba begini untuk ketemu bapak sendiri yang sama-sama manusia gitu. Sedangkan bagi bapaknya ya memang seperti itu gitu. Kamu anakku dan kamu rakyat jelata, aku ini bupati, aku ini bapakmu. Jadi aku ini raja gitu. Makanya kalau mau mencari benang merahnya make sense, jadi seperti itu untuk menghambanya pribumi. Ngerti? Kira dulu banyak terikat dengan adat lah. Ya, memang sampai sekarang pun kalau menurut adat memang masih dilaksanakan, cuma itu sekarang lebih terjadi di lingkungan kerajaan, keraton gitu. Oke. Kalau untuk masa sekarang memang sudah tidak ada untuk masyarakat yang punya jabatan. Yang biasa, ya. Makanya kayak bapaknya bilang berani kau bersuara sekarang, bahkan bersuara pun nggak boleh, menjawab pun nggak boleh seharusnya. Kalau compare zaman yang itu sama zaman sekarang, berarti kita ini harus kurangkan banyak hal-hal yang kan sekarang ini kita jenis orang yang semua mau cepat kan. Jadi kalau kita mau kembali ke zaman itu, pengucapan juga harus satu menyampaikannya. Lebih lagi kalau di lingkungan bangsawan, lingkungan keluarganya Minke itu harus lebih lebih tersusun setiap pengucapan. Betul bahasa. Yap. Wow. Tapi bukan untuk Herman Malina lah. Oh, enggak. Herman Malina? Malima. Malina. Oh, saya tu belajar. Herman Melema. Herman Ballerina. Dina mana di bawah? Adik-adik Ani Mayuni. Tiber. Bayar tu dia dibuat hal. Tiber. Malina mana? Itulah pasal. Aduh. Tidur luar di kamar malam ni. Memang tidur luar. Tidur depan TV je lu.
Weh, lepas ni pergi Indonesia ramai-ramai. Ayolah. Gua pengen sekali mau ke Indonesia. Sini. Tapi sekarang mau pusing satu Indonesia. Bukan pusing, putar. Jangan pusing dong. Ini pusing. Gua mau nongkrong. Oh, bagus. Nongkrong. Anak nongkrong. Mau santai di sana. Gua ada seram dari bang. Hah? Mintaan lu makin malam makin lain ni. Jangan tunjukkan rumah mawar merah pada dia. Jangan kasih jumpa mami ya. Nanti dia tak balik Malaysia lagi. Apa lagi Kak Ina? Seterusnya. Mbak ini tadi nggak bisa udah muncul. Ada. Udah Tapi ada. tak nampak muka. Nampak pun. Nampak sudah. Tadi Tadi masih nyari usia ya, karakter lewat usianya ya. Kalau misalnya Iya, nih dari tahun sekian, kok dilihat dari Ontosoro sendiri kan dari usianya yang 14 tahun sudah dianggap 14 lawan tahun. tua, bisa jadi usianya patokannya di usia Ontosoro itu 14 tahun. Kalau misalnya jadi mami-mami tadi informasi dari Mbak siapa tadi? Iin. Nggak mesti lihat usia, tapi lihat pengalamannya sudah berapa lama jadi pelacur tadi. Jadi bisa jadi di usia 28-30 dia jadi mami gitu. Sementara anak-anak pelacurnya itu di usia ya masih belasan tahun gitu. Ontosoro sendiri pada tahun ini kemungkinan dia juga masih 30. Ya. Ketika misalnya dia 14 tahun dia hamil langsung. Iya, 14 tahun kan dia dikawinkan. Kemudian mungkin langsung hamil dan itu ya kan berarti usianya sekitar 28-30 tahun pada kejadian ini gitu. Ya. Bisa jadi. Saran aja sih. Jadi usianya memang nggak terlalu tua sih ya masih sekitar 28-30. Jadi memang usia-usia di tahun-tahun itu kan mungkin anak-anak gadis-gadis akil balik udah langsung dinikahkan gitu. Awas. Kemudian dari segi pekerjaan ya, Herman Melema itu sendiri ke bupati, terus mami itu sendiri peranannya, Acong, pekerjaan mereka itu juga bisa menumbuhkan siapa mereka kan. Ya. Contoh Herman Melema sendiri sebagai pegawai residen dari Belanda itu posisinya di kantor apa? Dianya orang besar, jadi ketua ya, leader. Ada pride lah ketika mengucapkan dialog. Dan itu bukan pride yang sombong, tapi menunjukkan dianya orang wise. Kalau marah, kalau menegaskan sesuatu itu nggak bisa kedengaran marah, tapi lebih pas tegas. Contoh aku mau A itu begini, so aku mau A begini. Ya, paham Bu. Share. Borderage Boy Tunsok ni, dia apa? Udang baju ke apa?
Dia komplit tanah lah. Biasa komplit tanah lah kan. Apa itu? Dia apa sebenarnya dia? Mereka usahanya peternakan dan pertanian. Jadi di belakang rumahnya itu ada lahan yang sangat besar, berbagai sawah, tanaman, dan juga sapi, kuda, dan perusahaan. Awalnya Robert si Herman Melema ini petingginya orang-orang tebu. Jadi kalau kan zaman itu komoditi terbesar di Indonesia adalah tebu yang diekspor ke Belanda, ke Eropa, kayak gitu kan. Herman Melema dia bisa berhubungan dengan bapaknya Sanikem ini, karena bapaknya Sanikem ini kerja di tebu itu, makanya diangkat biar dia bisa jadi juru bayar, kasir gitu. Jadi dia dari awalnya pun sebagai pengusaha, bukan orang di pemerintahan. Jadi pengusaha yang ikut tebu itu terus punya perusahaan peternakan dan pertanian gitu. Iya, paham. Ya, terima kasih, Pak. Saya ada soalan. Ya, Ro. Teruskan. Kan Herman Melema dengan macam Magda dengan John, kan dia orang luar. Tapi orang Belanda dengan orang luar zaman dulu ni, bila dia orang duduk kat situ jadi pengusaha, buat bisnes apa semua kan, dia orang memang cakap fasih berbahasa Indonesia ke dia orang masih ada dia orang biasaannya bahasa Indonesia bercampur Belanda sikit. Tapi abang sempat tengok klip Bumi Manusia, memang dia cakap bahasa Indonesia lah, cuma ada slang dia sikit lah. Betul yang saya nak tahu tu, slang dia tu. Jadi slang adakah sikit kita nak kena masukkan juga ke untuk memberi karakter sikit kepada watak-watak yang luar, yang bukan pribumi. Ya, pasti. Ya. Dan boleh. Boleh dari Belanda itu sendiri ada problem mengucapkan kata-kata yang punya huruf R. Dia akan jadi R. Contoh, parah akan jadi parah. Sarawak. Parah. Dia okey, cuma Sarina jangan banyak tengok atas lah. Seram ah. Ada dialog dia. Mata awak tu dah besar. Dia cakap tengok ke atas je seram. Aduh. Tolonglah tengok lain je. Tak ada tengok, aku saya nak tengok atas pula. Macam menarik je apa kat atas. Apa kat atas? Okey, Darsam, orang mana? Madura kan? Kasar ya? Ya, orang Madura kebanyakan pendekar, maka karena mereka kasar-kasar, yang cuman tahu berantem, yang cuman mengandalkan otot daripada otak, makanya kebanyakan mereka jadi pendekar. Otak daripada otot. Mereka lebih mengandalkan otot daripada otak. Ya. Yelah, memang saya tak sekolah. Iya, dan makanya dia nggak bisa baca kan? Iya. Okey. Tapi dia boleh bercinta pula tu yang kacau tu. Dia apa? Dia idolakan nyanyi lah kot. Ya. Admire. Dia bukan cinta. Admire. Idola. Ini perempuan begini tapi akalnya. Yang di naskah ini aku juga bingung jadinya. Di naskah ini kan terlihat
Darsam itu kayak mengidolakan, mencintai diam-diam kan. Iya, gitu. Sedangkan dalam Diam-diam. bukunya tuh enggak, dalam bukunya tuh dia kayak beneran mengabdi tulus karena berasa berhutang budi sekali, mengidolakan dalam hal sangat loyal gitu loh kepada majikannya, tapi bukan Ini yang sekarang- cinta gitu. Tapi kalau di Bukan naskah cinta. ini mengarahnya ke cinta ya. Iya. Mungkin Pernah dituangkan tengok bumbu-bumbunya sedikit sih, Sis. Ya. Besok kita nak Dan ambil yang mana? memang Nak pegang yang kenyataannya mana? pegang pada naskah lah kalau saya rasa. Oke. Memang di baik. buku memang dia sebagai tangan kanan, dia orang kepercayaannya siapa? Si Ontosoro kan. Tapi kalau bahwasanya naskah ini memang ada hal seperti itu, berarti kan ada tafsiran dari sutradara sendiri Iya kan tentang Iya. karakter Darsam. dramatisasi. Ya. Baik. Kalau menurut saya sih Darsam itu dibentukkan seperti itu karena memikirkan soal logik. Darsam ini udah sekian usia masih belum punya teman hidup. Oh, that's mean dia shock lah dekat Nyai ni. Ya. Tapi dia tak pernah sampaikan lah sebab dia sedar diri dia siapa. Tak. Dia asyik tembak dinding ke bang? Dia nak pergi Tembak warna merah tak dinding boleh. sama tembak lembu Herman Malima. Nak pergi bawah merah tak boleh. Abang tak bawa. Mawar biru je, mawar biru. Mawar biru dangdut. Mawar Misa, Mawar Misa. Mawar lawa, mawar lawa. Mawar lawa. Yang Darsam ni setepatnya sama bayi Mawar ni. tengah bupati biji tu dekat bas. Apa? yang setepatnya bupati tu apa? Menteri atau YB. Bukan pejabat daerah, YB. pejabat daerah. pejabat daerah? YB. Wakil. Macam YB. DO. Oh, YB yang tembak babi tu. Bupati DO, Ya. District Officer. District. Oh, okey. Saya YB ke kau YB? Awak Darsam. Jadi kalau dari segi bunda itu karakternya yang saya dapat dalam agak tua 60 gitu umurnya. Sebab untuk jadi bupati rasanya ya dia mau mingke untuk jadi bupati kan bapaknya tu. So maksudnya dia dan suaminya udah melepasi bupati itu punya umur sendiri. Jadi adakah benar apa yang saya pikir untuk bunda usianya lebih kurang 60 gitu? Tua sangat. Orang dulu dia muda dah. Sebab zaman dulu kahwin awal. Iya. Jadi dalam 40 Ya. Okey. 40 Okey. ya. Okey. Kau jangan tua sangat, In. Senang nak make up. Kalau nak make up umur 40 Tak boleh. susah. Tak boleh. Except kau tak nampak 60. Lalu kedua lah bang. Boleh Tak, ini pakai bincang bandage. kan? Ini bincang. Ya, bincang. Ya, pakai bandage sikit. Buat lu. Pakai gam. Nak nampak kerepot pakai gam je. Dah nampak dia tua, bupati tu kena Haji Kamarul, baru kena. Buat lu kedua. Oh my god. Omeng itu idola Handa, jangan sebut. Nanti dia Nampak. Tidak. Hello, Encik Azam Hello. Komeng. I dengan Handa sekarang ni tahu, rebut-rebut tahu Haji Kamarul. Bukan you. Serai. Ya Allah, minta selisih weh. Minta selisih. Ya kalau Jawa itu selisih apa? Minta amit-amit, selisih amit-amit. Ya. Amit-amit cabang bayi. Ya, Amit-amit. cabang bayi. Amit-amit. Kesian Lian enggak ngerti. Paham, dia Lian. lah. Dia faham. Ada subtitle-nya kok di sini. Ada Kan. subtitle. Ada. Haji Kamarul tuh Lian, dia kayak belut.
Allah di Malaysia. Ni rekod tau. Ni rekod tau. Ini rekod ya Allah. Edit kan. Tadi tu nama karakter kan? Ya. Nama karakter kan? Nama karakter. Itu nama karakter yang kat dalam ni. Nama Haji panggung dia Kamarul bukan Tirul. Baharudin. Ya. Yang bapa saudara Samsudin. Samsudin Mat. Bapak saudara dia. Allah. Aduh. Habis. Mbak Erni dah bawa anak dah. Belum tidur. Tadi yang ketemu Kita dengar, usianya kita dengar siapa apa aja. pendapat analis terhadap analis itu sendiri. Apa ya analis? Analis itu karakteristik anak-anak masih remaja ya, terus dengan sifat-sifat tentu saja ya remaja lah, manja, egois, kanak-kanakan itu. Dan dia SMP juga kali ya, punya usia SMP gitu. Iya, mungkin masih usia SMP. Berapa? Mungkin. SMP tuh 14. macam kayak kita 14 tahun. 11, 12 sampai 15 tahun. SMP. Dan mungkin usianya 14 mungkin ya. Iya. Pasti dia bukan preman lah. Berarti Minke di 17. Jadi ya mungkin mungkin usianya gitu. Iya, Minke 17. Terus adikmu gambar. Dan bisa jadi juga Minke itu sekitar 20-an. Apa yang dia adore atau admire dari Ontosoro sendiri itu memerlukan kematangan yang lebih untuk Tapi dia kan paham. Minke masih sekolah di SBS itu setara ya, SMA. setara SMA itu sekolah menengah umum sekitar 17 tahunan lah. 17. Ya, 16. Ya, Minke kan masih sekolah. Ya, masih 17 dah boleh ambil insinyur 17. Zaman tu Gimana? 17 dah boleh ambil insinyur punya kos Waktu itu ya mungkin. Ya. Dia- sangat muda. Minke ni dia reporter ke apa sebab kan dia cakap bukan dia yang tulis yang masa koran tu. Dia education people. No. Dia education people, dia bukan wartawan. Mana dia ada pengetahuan untuk menulis lah. So dia boleh fight dengan penulisan lah. Educated lah. Dia belajar. Perkenalan analis sendiri dengan Minke itu gimana ya? Kenalannya? Iya, Perkenalannya kan dikenalkan oleh Robert Wolff ketika diajak ke rumahnya analis. Robert Wolff kan berteman dengan Robert Helema, terus si Minke yang waktu dia diajak kayak dibakar-bakarin untuk ketemu bidadari, itu dibawa ke rumahnya karena kan di naskah pun diceritakan bahwa saya mendapatkan undangan untuk ke rumah itu, gitu kan. Berarti kenalannya di rumah itu. Okey. Ini penulis skripnya Ibu Ken Zureda Iya. Istrinya Rendra ya? Pak Rendra ya? Iya, betul. Betul. Ya. Alamak, transformer. Terus? Oh ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit sama teman-teman Indonesia. Sewaktu munculnya polisi itu, kemudian pendekar-pendekar itu
mereka sedang apa ya sebenarnya? Ingin membawa analis kan? Ya. Kan dalam persidangan itu mereka kalah. Persidangan ketika persidangan si Herman Melema meninggal, rumahnya kan mau dikuasai oleh anaknya yang Maurits yang dari Belanda itu, Insinyur Maurits itu. Jadinya mau dieksekusi, jadi rumahnya mau diambil, terus si analisnya juga mau dibawa ke Belanda. Makanya si Darsa membawa teman-temannya untuk menjaga rumah itu. Supaya tidak diambil alih, dan supaya tidak diambil analis, karena memang di naskah sendiri sudah tertulis kan, bahwasanya hak anak itu memang bukan untuk ibunya, tetapi menjadi sah secara jadi warga negara Belanda gitu loh, dari pihak bapak. Dan Ontosoro sama sekali nggak punya hak atas anaknya. Sama sekali nggak ada hak. Kalau tengok yang link YouTube yang akak bagi tadi tu, dia cakap macam tu lah, kalau mati ke suami dia ke, kalau suami dia nak halau ke, boleh macam tu je. Macam dia tak ada hak langsung. Untuk melihat kekinian yang sekarang itu bisa terjadi, itu contohnya kayak semacam pernikahan secara siri, secara agama. Laki-laki bebas untuk melakukan hal apa saja. Sama lah. Cuma bahasanya diperhalus saja sih pernikahan siri itu. Ya nggak sih, Sis? Iya, benar. Benar. Kayak pernikahan siri kalau sekarang kan, kok dulu tetap aja haknya pernikahan siri juga, anaknya juga hak suami. Hak suami. Nggak ada surat menyuratnya. Betul sekali. Iya. Jadi pada saat kejadian polisi itu ya mungkin mereka lagi melindungi rumahnya tadi itu kan, lagi merapatkan di rumah, kemudian polisi datang begitu. Jadi ketegangannya memang intens sekali waktu mau ngambil. Setelah hakim memutuskan itu mengambil analis dan harta bendanya itu. Itu kalau tengok di trailer filem Bumi Manusia, ada cuplikan sedikit masa para pendekar ini bergaduh dan menjaga kawasan rumah dan bergaduh dengan polis tu. Ada cuplikan sedikit di trailer Bumi Manusia tu, filem. Aku juga belum pernah nonton filmnya sih. Aku juga. Baru trailernya sih. Iya. Jadi sebenarnya itu aku sentimen malahan lebih memihak kepada ini. Iya, kita sentimen sama filmnya ya. Iya. Jadi nggak nonton. Jadi sedang belum ingin nonton karena belum mau. Ya. Itu waktu eksekusi si analis, mereka tidak mengambil alih rumahnya juga, karena yang mengambil alih rumahnya nanti adalah si Maurits. Jadi yang diambil dalam naskahnya kan memang hanya analis kan, dibawa ke Amsterdam. Itu. Tapi sempat di naskah ini kan si Ontosoro sempat bilang bahwa analis Maurits tidak berhak mengambil harta bendanya, harta rumah itu. Jadi sempat juga disinggung di sini bahwa nanti Maurits mungkin akan datang. Pada saat itu Maurits menyuruh termasuk dalam bersama dengan polisi tadi untuk mengambil hak atas hartanya. Ada tersirat kemarin di naskah itu. Yap. Berbalik ke analis tadi, kan analis ini diperkosa oleh abangnya ya, kakaknya. Kakaknya. Ya. Kakaknya. Sekiranya si analis itu diperkosa, usianya 14 lah ya, mungkin 14.
Jadi dia mengalami trauma itu ketika usianya berapa ya? 10 atau Mungkin 11? sekitar 12-an mungkin. 12. Ya mungkin lekas akil balik itu tadi. Ya. Pada waktu itu kan usia akil balik itu kan sudah mungkin sekitar 11-12 sudah akil balik kan. 11-12. Iya. 11-12. 9 mungkin 10. anak sekarang kayak kalau 9 lebih cepat. Ya, betul, anak dulu kayak masih lama. Nenekku dulu kawin usia 11. Wow. Kan? Wow. Iya, emang zaman dulu kan memang usia-usia segitu usia nikah sudah. Ya, saya dengar lah 13, 14, 11 tu. 14 tahun sudah dianggap perawan tua. Itu Belum ada beranak janda. apa melahirkan umur berapa? Tak ingat. Tapi 6 orang adik-beradik. Sekarang muda je. 6 orang je? 6 orang. 6 orang tak termasuk yang meninggal. Dia meninggal. Meninggal masa kecil. Ada nggak sih sis itu videonya di YouTube yang pementasannya sama Gimana? Nggak dengar, sorry. Pementasannya Antosoro yang dipentasin sama Reza. ya, sama Chelsea Islan sama Reza itu ada nggak? Kayaknya sih nggak ada. Paling beberapa doang behind the scene kayak gitu-gitulah. Tapi nggak tahu juga sih, belum bisa dicari. Nanti kalau dicari kita share ya. Iya, itu versi yang lebih bagus dan lebih menarik daripada filmnya. Betul sekali. Dari filmnya si Hanung. Nanti kalau ada share ya. Iya. Ya, nanti kita cari tahu itu dan kita akan share ke grup. Terus dengan sifat-sifat tentu saja ya remaja manja, kanak-kanakan, dia juga punya ya Enggak dengar. masih usia Tak SMP. dengar. Siapa cakap tu? itu siapa yang Mbak Kak ini Annie ya? ya? Itu macam yang sekitar 14 tahun. Enggak, bukan. 12 sampai 15 tahun. Solebek. 14-15 hari itu diulang ya? Dan si analis ini benci kepada kulit putih. Iya, benci karena memang dia melihat kelakuan abangnya kan sama bapaknya. sama bapaknya. Tapi sebenarnya bapak karakter Herman Melema ini seorang yang baik hati. Sebelum Awalnya Maulid dia baik datang, hati. ya sebelum Maulid datang itu dia baik hati, dermawan dan segala macam. Tapi ketika Maulid datang, kacau, akal sehatnya kacau. Jadi dia mulai ke pusat-pusat pelacuran, ke Acong. Gitu. Maulid sini anak angkatnya. Anak kandungnya. Bini lain bang. Anak kandung? Dari istri. Dengan Sahnya yang di Belanda. Bini lain. Oh, bini kat Belanda. Kat Belanda. Banyak sangat bini. Itulah. Dia kan punya istri Kira yang Moritz kan namanya. Okey. Oh, insinyur tu bukan macam Mister Senior, Mister bukan ya? Itu kan gelar kan, IR insinyur. Dia bukan macam senior macam Mister gitu. Bukan. Oh. Insinyur itu kayak gelar dalam engineering. Oh. Ensign, insinyur. Okey. Alright, makasih. Senior. Senyum. Twitter pasal banyak bini terus habis. Ya penting apa komen tak masuk lagi. Mana dia? Mungkin sentak pasal banyak bini. Pasal ada banyak bini apa? Bini dulu lah. Alah. Agak. Oh, dekat YouTube ada banyak juga video pasal
teater bumi, tapi teater tu Bumi Manusia lah. Di YouTube? Di YouTube ya. Ada satu ini dari apa? INM Kota Surakarta. Surakarta? Solo itu? Teater Tanah Merah. Itu diadaptasi dari Bumi Manusia, itu ada 1 jam lebih. Jadi mungkin sepenuhnya. Tapi yang itu Reza Rahadian nggak banyak. Potongan-potongan aja ya. Yang dari Surakarta itu dari teater mana? Trailer aja. Teater Merah. Teater Merah, Surakarta. Permisi, mau ke toilet bentar. Oh iya, nitip. Boleh nitip. Nitip. Nitip pipis. Kopi. Cek. Itu dia punya apa? Aku kemarin 2 bulan yang lalu ke lokasi syutingnya Bumi Manusia ini di Jogja. Oh. Kemarin? 2 bulan yang lalu. 2 bulan kemarin. 2 bulan yang lalu. Nah, kemarin kita bang. Bentar lagi Mbak Mariam akan join. Mungkin dia bisa lebih menjabarkan tiap masing-masing karakter ya. Baik. Oh iya. Mana Mbak Mei? Baik. Bentar lagi dia lagi join. Bentar lagi. Oh ini jadi Titi Mangsal Foundation ya? Teater Ya, itu Bunga Titi Penutup Mangsal Abad ya? Foundation, iya. Sutradaranya Wawan Sofian. Kang Wawan. Kemarin sebenarnya mau nonton ya, tapi tiketnya mahal gila, jadi saya urungkan lah. Saya tidak sanggup. Emang. Mahalnya bukan main, jadi saya merasa nggak sanggup untuk beli tiket. Itu, ya udahlah. Lihat mungkin di YouTube bagus itu. Sangkut. Bunga Penutup Abad. Teater Bunga Tak Penutup dengar. Abad. Tadi sangkut. Bunga Penutup Abad. Bunga itu. Abad. Itu 2 minit lebih. jadi Ada. itu di situ jelas tentang karakter Mingkenya, karakter Annelies sama karakter Otosorohnya jelas sekali kelihatan gitu. Maksudnya bisa dipelajari lah kalau dari si pemain ini bagus. Nanti share dia punya link. Yang adanya yang 15 menit ya. Ya. 15 ya ada. Ada 15 menit. Terus ada yang garapannya IMM di Teater Merah Surakarta, tapi aku belum lihat. Ya, aku belum lihat itu. Itu Teater Merah itu mana sih? Ya, Nggak ngerti. Halo, selamat malam semua. Hai Mbak Mei. Hai. Malam. Mohon maaf, baru bisa join. Duh, Gak apa-apa. wajahnya udah masih lelah banget sih. Kelihatan banget. Maaf ya. Nggak apa-apa. Gimana? Udah nyampe mana nih? Baru tahap pengkarakteran aja masing-masing watak, baru sampai analis. Masih menakar kira-kira usia gitu-gitulah. Oke. Kalau nggak salah disebutkan analis itu seusia dengan Mingke. Oh. Ada deh di naskah, aku lupa di. Pokoknya ketika Mingke
ngomongin soal bidadari apa-apa gitu. Wah gila ternyata perempuan ini seusia denganku katanya gitu. Malah ada di situ. Hai Mei. Hai Kak, mohon maaf nih baru bisa join. Ya, sehat dulu. Gitu. Jadi Annelies dan Mingke itu paling tidak mungkin sebaya ya. Kalaupun lebih muda mungkin hanya 1-2 tahun lebih muda, dan secara karakter mungkin terlihat kekanak-kanakan, tetapi dia sangat dewasa. Annelies itu jauh lebih dewasa dibanding anak-anak lain di usianya, dengan kalau dilihat bagaimana cara dia berbicara dengan orang-orang Madura, dan sampai orang-orang Madura itu juga patuh betul dengan apa yang dikatakan oleh Annelies gitu. Artinya dia memang punya wibawa tertentu yang hanya dimiliki oleh anaknya Ontosoro. Itu didikan Ontosoro sangat tergambar pada reaksi-reaksi Annelies sebetulnya. Cuma ya mohon maaf, ternyata selera berpakaian Annelies nggak bagus gitu aja. Dia kurang gaul kan ya. Dia nggak bisa kemana-mana. Itu. Betul bahwa pasti bacaannya banyak sekali. Dan dia melihat dunia melalui buku-bukunya. Dia juga membantu ibunya mengelola perusahaan itu ya. Jadi kalau di bukunya tuh kalau nggak salah peternakan tuh dia termasuk dia bantu urus. Dia yang mendapatkan tanggung jawab untuk mengurus peternakan sapi-sapi. Iya. Gitu. Makanya dia mergokin, kalau nggak salah di bukunya dia memergoki si pemeras sapinya sama Robert Mellema. Gitu. Jadi memang Annelies bukan anak yang biasa-biasa aja, yang anak manja gitu, enggak. Dan dia dengan tampilan Indonya, enggak, saya orang Jawa. Saya bukan orang Belanda, saya orang Jawa. Saya bukan Indo, saya orang Jawa. Ya, jiwanya Jawa, akalnya internasional gitu. Iya, betul. Intelligent. Tapi menurut aku Mbak, Annelies ini meskipun dia memiliki wawasan yang cukup luas, tetapi bahwasanya dia sebagai remaja tetap ada sifat-sifat egois dan kekanakan, dan mungkin terhadap ibunya dia menjadi anak yang sangat manja. Oh iya. Tetapi kalau hanya dia ketika udah urusan dengan sebentar. Ya. Ketika berhadapan dengan para pekerjanya, ya tentu dia harus bersikap lebih adil gitu, lebih dewasa. Iya, tuntutannya di situ kan. Dalam jabatannya pun sebagai kayak apa sih, kayak sebagai mandor gitu ya Mbak ya. Waktu itu iya, ada bisa dibilang gitu. Si pemeras sapinya yang centil itu kan minta untuk dia naik jadi mandor kan di bukunya. Berarti kan dalam perusahaan pun dia punya posisi itu. Berarti kan dia sudah punya wawasan dan kewibawaan itu. Betul. Cuma sama si Annelies sama Mingke aja sih dia yang berbeda gitu. Gimana? Jatuh cinta kok? Iya, betul. ABG jatuh cinta, wah. Juga kalau jatuh cinta tetap kekanakan ini yang 30 tahun. Oh iya, siapapun saya kira begitu. Tetap kekanakan. Gitu, itu Annelies. Saya nggak tahu kalau menurut teman-teman yang lain yang sudah membaca bagaimana. Saya jumpa dalam naskah ni tulis
Minke kata dia kekasih para dewa itu seumur denganku 18 tahun. Tanggal 31 Agustus 1880. 1880. So, semoga lah. Wow. Ya. Tahun lahir dia tu 1880 tu. 18 tahun. So betul lah kata 1858 yang benda ni berlaku. Yang apa dalam naskah ni. Yang awal. 18 tahun lah dia. Menurut Ontosoro ya, apa sebenarnya yang mau dia coba dapatkan dari Herman Melema itu? Mau menyampaikan kepada pembaca ataupun kepada audiens bahwa Herman ini tokoh yang gimana sebenarnya yang coba digambarkan? Aduh, Herman Melema itu orang yang sangat rapuh sebetulnya. Rakus? Rapuh. Fragile. Rakus. Ada rakus dia. Aktif ubat ada rakus. Dia Melema itu juga apa dia sudah di dalam keadaan selesa gitu. Tapi juga dia sadar betul bahwa dia sangat bergantung pada Ontosoro. Sangat bergantung. Tanpa Ontosoro akan jadi apa peternakannya? Nggak akan jadi apa-apa pasti. Itu yang pada saya ada sebab. Jadi Tuan Herman ini dia sudah selesa karena yang uruskan semua Ontosoro. Iya. Dia berfoya-foya aja. Berfoya-foya betul. Berfoya-foya, ya. Betul. Nah, dia sudah mulai mabuk, sudah mulai ketemu pelacur gitu. Ya, dan dia sebetulnya belum beranjak dari masa lalu ya. Saya pikir dia masih terikat dengan masalah keluarga yang sebelumnya yang ditinggalkan di Belanda. Yang tidak selesai itu kan ya. Ada insecurity yang hanya dia yang tahu. Makanya dia lari ke pelacuran, melarikan diri dari apapun kenyataan hidupnya gitu. Dia tidak mau tahu persoalan hukum, mau anaknya hidup, anaknya mati, dia sebetulnya tidak peduli itu. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia tenang. Tenang yang semu, dia sendiri tahu itu semua semu gitu. Begitu dia sadar lagi, menghadapi kenyataan lagi, dia ketakutan lagi, makanya balik lagi, babacong lagi. Iya, paham. Insecure ya, thank you. Ya. Sementara Ontosoro sendiri, walaupun sedikit mungkin ada perasaan kasihan ya. Pasti ada. Ya. Udah anaknya udah 2. Iya. Dan ada sedikit lah rasa cinta pasti. Gitu. Servis baik toh. Empat belas kita tak sedap. Pastilah nak. Dan Ontosoro sendiri hubungannya sama Darsam itu memang pure antara seorang kuli atau sahabat, atau memang dia sangat mengerti Darsam ini punya hati pada dia? Kalau saya menangkap Darsam yang punya hati pada Ontosoro ya.
Ontosoroh sepertinya ada di naskahnya itu juga. ya. Cuma kan Di naskah ada juga. ini dibuat Dia mengagumi secara diam-diam. atas ya. Naskah ini dibuat atas dasar interpretasi si pembuat naskah terhadap isi novel tersebut gitu. Jadi kalau saya sejujurnya agak lupa ya soal Darsam dengan Ontosoroh, tapi yang saya ingat betul adalah Darsam ada menaruh hati pada Ontosoroh. Ontosorohnya sih kayaknya hanya berfokus pada anak-anaknya aja dan Melema gitu. Saya rasa kalaupun ada ya hanya sekedar karena terbiasa ada gitu. Jadi kalau Darsam agak sulit ya. Sepertinya agak sulit untuk tidak jatuh hati pada Ontosoroh. Iya. Karena dia cantik, cerdas, karakternya kuat. Itu yang membuat laki-laki juga kagum sama dia gitu. Itu sih. Jadi hubungan antara Ontosoroh dan Darsam itu lebih bersifat sahabat atau memang total dianya bekerja untuk menjaga Ontosoroh? Orang terpercaya. Lebih memegang itu atau ya? Ya mereka bersahabat lebih karena Darsam yang bekerja untuk Ontosoroh ya. Saya pikir Ontosoroh mampu menjaga batas itu gitu. Dia tidak membiarkan Darsam untuk lebih dekat lagi. Selalu dia menjaga jarak. Dia bahkan menjaga jarak terhadap anak-anaknya sendiri. Apalagi sama Darsam gitu. Walaupun dia tahu tanpa Darsam agak sulit pasti bagi dia untuk menghadapi berbagai kekacauan yang ditimbulkan oleh Melema. Tapi hanya sebatas itu. Hanya sebatas antara Nyai dan pekerjaannya. Ya. Tapi itu menurut saya nggak tahu kalau menurut yang lain gimana nih. Ya. Bisa kita bahas. Saya menurut. Jadi saya memang mau inputnya itu. Kalau tadi yang aku sama Lian bahas, kalau sesuai dari bukunya itu kan memang Darsam hanya sekedar pekerja, hubungannya dengan Ontosoroh itu hanya sekedar pekerja dengan atasannya gitu. Iya. Darsam itu kan loyal, berhutang budi gitu kan, diterima, dipekerjakan, betul, dikasih makan kayak gitu, yang loyalnya sudah sangat-sangat loyal gitu, beneran mengabdi. Cuma tak dikasih kawin. Cuma tak dikasih kawin. Jadi orang yang dipercaya sekali gitu ya. Betul. Ya sampai bila tidur. Percaya sekali, tapi diam-diam Darsam kagum sama Ontosoroh. Dari Darsamnya sih kalau ngomongin punya perasaan sih dari Darsamnya, kalau analis Ontosorohnya nggak ada. Nggak ada. Cuma bertepuk ya. Iya. Iya, kayak di labirin tadi. Dia adalah lelaki sejati, Pak. Sejati. Sulit. Siapa lelaki sejati tu? Darsam. Masuk bulan kami ni. Dia bukan gay, okey? Dia bukan gay. Oh, bukan gay, bukan LGBT. Oh, yang tadi kita ada ngobrol soal usia ya. Usia Ontosoroh itu ada di antara kami merasakan Ontosoroh itu sekitar 40-an. Ya usia kurang lebih mungkin antara 35 ke 40-an ya kayaknya ya. Memang ya kalau dia menikah
umur 14 kemudian 15 punya 14 anak ya. tahun dia menikah. Mm-mm. Masih muda Memang jadi muda sekali, nggak sekali. sampai 40 dia tuh. Ya sampai 40. Nah, Nggak sampai. juga Dasar itu lagi. Darsam sepertinya nggak beda jauh usianya dengan Ontosoro. Sebab bukan apa, sebab anak tu agak-agak lah kan, agak-agak umur berapa dia bekerja dengan keluarga tu. Sebab Ontosoro masuk dalam keluarga tu umur 14 kan. So Darsam masuk dalam keluarga tu umur berapa? Umur 14 dah jadi pendekar ke? Macam mana kan? Mungkin 18. Oh, Darsam kayaknya dia sudah bekerja sejak di keluarganya Sanikem, di keluarga si Ontosoro, waktu sama bapak ibunya Ontosoro. Sudah lama. Nggak ada di bukunya. Di bukunya tuh sekitar mendekati umur 40-an ya. Darsam ini. Lebih tua dari Ontosoro ya. Tapi Darsam nggak kerja pada orang tuanya Sanikum. Oh, bukan ibunya ya. Enggak. Dia bekerja untuk Melema kan? Memang sejak mula di Melema. Jadi belum lama sebenarnya dia sama si Ontosoro ini. Sebab saya concern sebab dia boleh masuk sampai bilik tidur. Itu yang saya rasa macam dia ni rapat sangat dengan keluarga ni kan. Dia boleh masuk sampai apa? Bilik tidur. Bilik tidur. Kamar tidur. Kamar tidur. Dekatnya Darsam sehingga bisa ke ruang kamar Ontosoro ya. Dengan Tuan Melema kan, dengan Robert Melema pula dah. Herman Melema kan. Sebab dia boleh hantar orang tu masuk bilik tidur, ngabuk apa semua, kemudian dia boleh pergi suruh Ontosoro tidur. Takkan dia cakap kat luar kan, pasal dia nak tunggu sampai masuk dalam bilik kan. Mungkin dia dah macam family friend lah. Tu yang saya agak-agak umur dia berapa, sebab dia takkan daripada umur 14, Ontosoro masuk dalam bilik tu umur 14 kan. Sebab tu dia dah lama lah, so takkan tahun umur 14 dah ada kan. Mungkin dia dah dewasa sikit. So jarak umur dia dengan Ontosoro mesti agak jauh kot. Mungkin Darsam itu cuma tua sekitar 3 hingga 5 tahun ya dari Ontosoro sendiri. Iya. Mungkin 5 tahun lah saya rasa. Enggak jauh beda. Enggak jauh beda. Dan perkara kedekatan itu bukan dilihat dari lamanya sih. Iya, tahu. Bukan hanya sebab saya nak merasakan berapa lama saya berkhidmat dengan keluarga tu. Kan? Jadi saya boleh agak, macam mana mesranya kita bercakap dengan orang yang kita dah biasa. Berbeza dengan kita bawahan, kita bercakap dengan orang macam mana lama kita kerja pun kalau kita bawahan. Kita takkan bercakap mesra itu. Kan? Lian, jangan gelak Lian. Aku nampak. Siapa? Lian gelak. Tawa. Berarti si Herman Melema ini jauh lebih tua, sekitar 15 tahun dari Ontosoro sendiri. Iya, tua dia. Iya. Sebetulnya kalau mungkin ada yang ingat, ini saya menyebut film lain yang mungkin mirip ya. Judulnya Sleeping Dictionary. Yang main Jessica Alba. Itu bagaimana seorang, saya lupa itu orang Inggris atau orang mana. Jessica Alba adalah Sleeping Dictionary. Kurang lebih nyai atau itu juga dianggap mistress sebagai Sleeping Dictionary. Dan penyambung lidah untuk orang-orang pribumi. Jadi Ontosoro selain juga dia dijual oleh ayahnya, diserahkan kepada Melema untuk
keperluan dirinya sendiri, tapi juga ada tujuan lain dari melemah. Mungkin dia perlu ontosoroh untuk memperkuat kedudukan dia di mata masyarakat pada saat itu. Gitu. Ya betul tuh. Dengan memiliki nyai, dia punya bargaining position lebih gitu jadinya. Gitu sih. Gimana? Ada lagi? Yang berbahaya dari semua sebetulnya Mingke. Bagaimanapun dia polos sebetulnya, dengan rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap dunia, sangat mengagumi Ontosoroh, sangat mengagumi Ontosoroh, karena yang membuat dia jatuh cinta pada Anneliese akhirnya ya Ontosoroh. Ontosoroh ibunya yang membuat Anneliese jadi anak yang punya karakter yang sangat kuat ya, dari ibunya. Dan heran gitu, nih perempuan kok bisa berbicara bahasa Belanda yang sangat baik, membaca dan menulis dengan sangat baik dalam bahasa Belanda maupun Indonesia gitu, Melayu pada saat itu, ya luar biasa ya. Bagaimana dia tidak kagum gitu sama perempuan seperti itu. Cuma tidak mungkin dia jatuh cinta pada ibu-ibu gitu kan. Dia ngeliat ya jelas Anneliese jadi sangat-sangat menarik di mata dia. Ada lagi perempuan Indo yang kayaknya kalau dari tampilan ini orang salah pakai baju terus ya gitu ya. Saltum kalau kata orang sini, salah kostum terus gitu. Ini cara berpikirnya kok lain. Nggak seperti perempuan usia 18 pada umumnya pada saat itu. Jadi Mingke tuh pasti dalam diam ketika memperhatikan ibu anak ini bicara, pasti ada ekspresi yang muncul gitu. Nggak mungkin diem aja tuh, nggak mungkin. Pasti ini apa ya, dua makhluk ini kenapa sih aku baru ketemu sama orang kayak gini gitu. Sedangkan dia anak bupati. Anak bupati yang kalau lulus sekolah pasti jadi bupati lagi. Turun-temurun begitu. Turun-temurun. Polusi. Iya kan? Iya, betul. Dia ingin melepas belenggu itu. Karena Mingke terlalu cerdas untuk sekedar jadi bupati kan. Ya. Kalau di sana ya, keluarga bupati ini memang harus berdarah raja atau gimana ya? Karena itu udah di-inherit ya, dari bapak ke anak dan seterusnya. Sejujurnya saya kurang paham tuh Kak. Kalau sejarah bagian yang itu saya nggak terlalu mengikuti. Mungkin teman-teman yang lain, Handa mungkin. Jadi untuk jadi bupati itu memang harus dari strata kalangan priayi. Jadi kayak petani gitu jelas nggak bisa, walaupun di sekolah juga nggak bisa. Jadi memang harus dari berdarah priayi. Itu circle-nya akan turun-temurun. Priayi itu artinya apa? Berdarah raja? Bangsawan. Ya, bangsawan. Bangsawan tapi ada yang diangkat gitu loh. Ada yang diangkat kan? Jadi diangkat menjadi bangsawan.
Bukan berdarah biru. Bukan berdarah raja yang dari kerajaan atau kesultanan, bukan. Bukan. Gelar penghargaan gitu ya. Karena Ya, diberi. betul. Karena diberi oleh sultan. Macam datuk lah kot. Macam datuk. Datuk. Bertanya itu karena tadi menceritakan kalau udah jadi bupati, anaknya pasti akan menjadi bupati juga. Ya. Bukan kan? Macam warisan. Sementara orang-orang itu sangat ingin menjadi bupati karena bupati adalah raja di daerah tersebut, gitu kan. Yeah. Bagaimana sih orang memperlakukan raja? Ya sebegitu menghambanya, untuk ketemu aja harus sujud-sujud, jalan jongkok yang harus menyembah, gitu kan. Orang-orang sangat ingin menjadi bupati. Ini malah anaknya sendiri Mingke ingin menjadi manusia bebas, kayak gitu kan. Konfliknya kan ada di situ. Ya. Golongan feodal lah. Feodal, betul. Ke dia macam dekat Malaysia, which is macam contohnya kalau yang harus ada dalam parlimen dan baru boleh, ada title itu. Kalau orang-orang luar, kita tak boleh ambil title tu sesenang-senangnya, segampang-gampangnya. So, adakah itu yang dimaksudkan? Dia bukan melalui darah, tapi melalui statusnya itu sendiri. Iya. Soalannya sebab dia boleh diwarisi. Maksudnya mungkin kayak, Perdana Menteri kita, so diwarisi. Sebab dia kata bapak dia bupati kan, so anak dia tu ada potensi untuk ganti bapak dia. Untuk jadi bupati. Sebab orang dulu kan dia ikut macam aku dapat kerja ni, sebab bapak aku pun kerja kat situ kan, dia banyak connection. Dia guna connection je lah. Ya. Maksudnya dia bukan mewarisi dari darah. Cuma dia punya adat tu kuat. Jadi kita nampak benda tu macam something like dalam istana yang harus jalan menjongkok yang kayak gitu kan. Nyongkok. Ya. Jadi nyongkok. Jadi mungkin di situ yang kita kelihatan sedikit beda ataupun perbedaan yang ada di sini sama di sana. Kalau di sini yang begitu haruslah di kalangan raja-raja gitu. Tapi kalau di di sini. Tapi kalau di sana tuh disebabkan adat-adatnya lebih kuat. Lebih kuat gitu. Jadi dia walaupun orang biasa yang enggak ada darah-darah raja, mereka harus mengikuti cara-cara yang begitu. Barangkali. Kalau di Jawa itu menganut sistem feodal gitulah, seluruh masyarakat di Jawa itu memang seperti itu, kuat, sistem feodalnya itu kuat. Jadi memang hierarki yang paling tinggi itu raja, terus nanti ada bagian bawahnya lagi. Itu sebab wilayah dia besar kok. Kan? Ya. Sebab tu dia punya power tu walaupun sekadar disebut macam DO, tapi dia punya power tu macam raja lah yang menguasai satu wilayah. Dia agak besar kan. Patut lah kena hormat dengan dia teruk kan. Dan sistem bupati itu masih lagi dipakai sampai sekarang? Enggak. Sekarang dah. Sekarang macam kita lah. Dia dah Pemilu macam YB biasa lah. Tapi yang apa Iin tahu baru-baru ni ada seorang kes, dia warga Indonesia meninggal di Malaysia, kawan saya meninggal di Malaysia, tapi sebelum meninggal tu dia enggak ada pasport. Jadi dia sudah masuk ke dalam lah, dipenjarakan. Jadi bila dia meninggal dalam penjara, kawan saya yang lagi seorang partner dia harus berjumpa sama bupati. Dia ada mention this name with me. Setahu saya masih lagi bupati kan? Masih ada. Tapi kat sini maksudnya dia apa orang cakap tu yang wakil dari Indonesia datang sini tu apa?
I mean yang jaga orang-orang diplomat. Not diplomat. Bukan. Dia macam dia punya yang kalau duta, yes. Dia panggil bupati. Memang bupati memang ada lagi. Tapi kan cara bupati itu turut akan tetap ada. Turun-temurun dah. Caranya tu mungkin Bupati. tak, tapi maksudnya dari segi panggilan barangkali kan. Bupati Iya, itu sudah hanya jabatan dan sebutan saja. Jabatan. Bupati, gubernur, wali kota dan seterusnya itu jabatan. Tapi cara memandangnya dan cara bertemunya tidak sekuno dulu, enggak yang harus menyembah ala raja, tapi tetap ada jabatannya, tetap ada bupati, gubernur, wali kota. Pada mulanya aku sangkakan bupati itu perempuan. Sebab ibu. Ini bukan. Naskah ini baru aku tahu, bupati itu bukan. Juga ibu. Berarti ibu parti. Suaminya itu sangka Pati. Azri. Enggak, kawan aku tuh selalu bilang, aku juga ketemu sama bupati. Ya bupatinya perempuan ya barangkali dalam hati aku ya. Tapi lepas baca ini ya udah ini bukan. Shut up. Macam Mas Tura lah. Macam Mas Tura, ingat kan Mas Tura perempuan? Satu hal lagi. Mas Tura perempuan. Mas Tura. Guys, kita cuma tinggal 1 minit lebih. Nanti akan keluar lagi. So we stop our discussion sekarang. Mungkin kalau ada yang lanjut untuk di share bisa di share ke grup aja. Dan kiranya ada yang punya link atau informasi lanjut tentang Ontosoro ini. Ya kita share di grup untuk sama-sama bikin revision. Saya. Oke. Ya. Guys. Untuk malam ini. Terima kasih informasinya tadi. Abayanto ya. Sami. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Cepat sehat, Nay. Iya, terima kasih Kak. Dan lain-lain di share aja. Terima kasih semua. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada session dangdut ya. Ada tidur Kain tidur. Semalam ada session dangdut apa? Tempat dangdut in.